Halo semuanya, saya Agnes Meana Sitanggam sebagai pewawancara mewakili dari Pembangunan ingin mewawancarai ketua organisasi dari IMAS atau Ikatan Mahasiswa Sumur. Berikut videonya. Sebelumnya terima kasih buat waktu dan kesempatan yang udah Abang kasih buat kami wawancarain Abang tentang organisasi. Pertama-tama, saya mau kenalan dulu. Nama saya Agnes Miranda dari kelas PSMB 2022. Dan sebelum kita mulai wawancara kita, bolehlah Abang kenalan dulu tentang Abang. Bisa. Jadi nama saya Wilson Siotang dari kelas PSPMB 2019. Kebetulan asal dari Sumbul dan organisasi dari sana yang mau kita bahas di sini. Terima kasih buat perkenalan dari Abang. Sekarang kita masuk di pertanyaan-pertanyaannya. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Untuk organisasi yang Abang pimpin sekarang, tipe kepemimpinan yang mana yang Abang pakai? Oke, jadi sebenarnya di setiap organisasi beda ya. Kita jadi pemimpin pun nggak langsung ke semua organisasi sama, tapi kebetulan di organisasi yang saat ini, di IMAS Unimed, itu yang saya gunakan itu lebih ke semi otoriter sebenarnya. Semi otoriter. Untuk semi otoriter yang Abang maksud itu, apakah Abang bisa jelasin sedikit tentangnya? Jadi semi otoriter itu kan sebenarnya kebanyakan organisasi ya, itu mungkin mengikut ke secara umum, kita itu dituntut untuk demokratis gitu. Tapi kita harus menyesuaikan ke orang-orang di organisasi ini. Terus ke jati diri organisasi itu sendiri gimana? Kalau kebetulan dari organisasi yang saya pimpin ini, itu lebih ke harus semi otoriter. Maksudnya kita harus punya andil lebih besar dalam organisasi itu. Jadi semisal kalau kita demokratiskan semua, terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang harus kita tampung dan itu nggak terlalu membantu sekali gitu. Banyak kayak anggota-anggota ini yang seolah hanya untuk menunjukkan namanya ada di organisasi itu gitu. Dan untuk saran mungkin ada tapi eksekusinya kurang. Jadi disitulah semi otoriter itu harus aku gunakan lah gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk Abang cara untuk menetapkan tanggung jawab dari setiap anggota itu gimana caranya? Cara menetapkan tanggung jawab ke semua anggota gitu ya. Kalau di kita kan namanya BPH lah ya, Badan Pengurus Harian. Jadi ada beberapa divisi, sebenarnya ini udah secara turun-temurun. Kebetulan saya pribadi memimpin organisasi ini udah 24 tahun gitu. Jadi udah ada lah kayak ADRT dan udah susunan-susunannya itu udah jelas memang. Jadi kita tinggal mengikut apa yang udah diturunkan dan kita tinggal memilih kira-kira siapa orang yang bisa kita percayakan untuk setiap bidang gitu. Jadi untuk penempatannya ya kita memilih situ, paling seleksi ke teman-teman yang akan membidangi lah. Dan dalam satu waktu itu pasti udah ada evaluasi setiap penanggung jawab gitu ya Bang, untuk tanggung jawab yang udah mereka punya. Ya, ada evaluasinya. Pertanyaan selanjutnya, gimana Abang memastikan hal itu bisa diterapin dengan baik? Untuk memastikan setiap teman yang bertanggung jawab di setiap divisi bagus kinerjanya gitu ya, itu kita ada sistem monitor pribadi lah ya, kayak monitoring. Jadi selain kita memantau apa yang udah mereka kerjakan, kita juga kan pasti turut membantu kan. Ada perkembangan program itu kita pantau dan kita juga ikut dalam berusaha mensukseskan lah, melancarkan apa yang mau mereka tuju. Karena itu kan kita membentuk mereka, itu tanggung jawab kita sebenarnya. Ya. Jadi sistem monitoring lah katakan. Kemudian dari evaluasi tadi kita juga dapat mengetahui hal tersebut kok. Selanjutnya, kalau Abang nih kerja tuh dalam tim atau individu? Sebenarnya kalau organisasi harus dalam tim sebenarnya ya, dominan ya. Jadi memang saya pribadi di IMAS ini pun dalam tim lah. Kalau untuk Abang pribadi nih, kalau di luar dari organisasi, kalau Abang itu kerjanya lebih suka tim atau individu? Ini pertanyaan sebenarnya agak fleksibel ya, bisa dijawab ke individu. Ada beberapa bagian yang kita memang harus individu, ada yang harus dalam tim gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi, individu juga saya merasa nyaman bekerja individu. Tapi kan ada memang tuntutan yang harus tim gitu. Untuk selanjutnya, keahlian kepemimpinan yang menurut Abang itu yang penting yang mana? Keahlian kepemimpinan yang menurut Abang yang penting sekali dalam satu organisasi? Yang penting itu saya pikir ada yang saya alami sendiri ya, itu berani saya pikir. Jadi bisa cerita agak banyak gitu ya. Jadi ada satu kejadian di organisasi ini yang bahwasanya organisasi kami ini kan organisasi yang bersifat kedaerahan.
bukan keagamaan gitu. Nah, jadi dari daerah Sumbul sendiri itu memang dominan yang Kristen, tapi ada yang beberapa yang Muslim lah kan. Jadi secara temurun-temurun dari 24 tahun itu IMAS berdiri, saya di tahun ke-22, kebetulan 2 periode gitu kan. Ada di organisasi ini namanya Biro Kerohanian, Divisi Kerohanian. Dan ini dominan dipegang oleh yang Kristen. Dan beberapa tahun terakhir ada teman-teman yang Muslim jadi keluar dari organisasi gitu. Karena mereka kayak nggak dapat ruang di sana dari segi kerohaniannya kan. Jadi yang menjadi keberanian saya di situ adalah cukup kontroversial, memang saya hapuskan Biro Kerohanian itu gitu. Dan itu sangat bertentangan lah ke banyak alumni. Tapi saya pikir itu hal yang terbaik lah supaya teman-teman yang Muslim tadi bisa tetap masuk ke organisasi ini karena mereka berhak gitu. Dan ini bukan keagamaan tapi kedaerahan. Saya pikir berani itu hal yang sangat penting untuk memimpin sebuah organisasi. Berarti untuk saat ini di organisasi IMAS itu sendiri Biro Kerohanian tidak ada gitu ya? Ya, udah dihapuskan. Terus selanjutnya, kalau abang sendiri misalnya ada konflik di satu organisasi yang abang pimpin itu, cara abang menanggapinya gimana? Dan cara menghadapinya? Saya pikir konflik itu udah hal yang biasa lah, lumrah di semua organisasi pasti ada konflik. Tapi kita punya jabatan sebagai pemimpin, yang pasti kita harus jadi solutor lah ya. Jadi untuk solusinya sendiri memang kita mulai dari teman-teman terdekat dulu. Misalnya kalau kami di BPH Inti gitu kan, BPH Inti yang kami diskusikan masalah ini kira-kira gimana. Terus itu yang kita bawakan ke keseluruhan BPH. Yang tergantung masalahnya, entah itu konfliknya di forum atau di BPH sendiri kan. Pokoknya semua yang terlibat dalam masalah itu kita berusaha merangkul lah untuk sama-sama mencari solusi. Tapi yang namanya sama-sama mencari solusi sebenarnya, kita sebagai pihak yang memimpin, kita sebelum menyatakan ayo kita cari solusinya, kita udah punya solusi sendiri gitu, yang kita tawarkan ke forum yang ada konflik lah masalah itu. Gitu sih. Jadi untuk sejauh ini setiap konflik yang ada di organisasi abang itu udah bisa dihadapin gitu ya? Sejauh ini aman lah, dijadikan aman ya. Untuk selanjutnya, sebagai ketua organisasi, standarisasi abang dalam menentukan keberhasilan tim itu gimana? Standarisasinya itu sebelum mengeksekusi sebuah program kan kita ada target. Jadi targetnya itu yang jadi standar kita. Kalau aku pribadi nggak ada dalam interval angka sih, tapi pokoknya nanti harus tercapai di bagian ini, harus maksimal gitu. Jadi ada target kita itu kita lihat lah pas udah selesai target kita tercapai atau enggak gitu. Gak ada standarisasi khusus kayak ada alat ukurnya gitu enggak. Lalu untuk selanjutnya, tugas dari ketua pemimpin yang menurut abang yang sulit itu di bagian yang mana? Bagian yang penting. Tugas yang sulit. Iya. Tugas yang sulit di organisasi itu lah ya. Tugas yang sulit di organisasi itu adalah menerapkan bahwa organisasi ini penting untuk kita bersama gitu. Karena kami kan dari kecamatan, maksudnya Sumbul ini kecamatan tapi banyak pegangan dulu, luas lah. Anggotanya itu yang aktif itu maksudnya yang sedang kuliah itu 70-an lebih. Tapi banyak dari teman-teman yang anggota aktif ini yang merasa organisasi dari Sumbul yang nggak pentingnya tuh, kayak lebih penting yang ikut di Medan, lebih tren atau apa gitu kan. Tapi harusnya yang mau kami tekankan adalah kita butuh organisasi ini karena kita sama-sama berangkat dari Sumbul ke Medan ini gitu loh gitu. Jadi kayak semisal ada sesuatu yang terjadi kepada salah satu teman, tak itu kemalangan atau apa, organisasi kami itu lebih dekat ke dia dibandingkan organisasi-organisasi yang lain yang mungkin dia ikuti gitu. Itu yang sangat sulit sampai sekarang. Makanya masih banyak teman-teman, nggak pala banyak kan, tapi ada beberapa lah teman-teman dari Sumbul yang gak malu atau gengsi untuk bergabung di organisasi ini gitu. Itu yang tantangan terbesar selama saya jadi pemimpin di sini lah ya. Gitu. Untuk abang sendiri, motivasi abang itu jadi ketua organisasi itu apa? Motivasi pemimpin itu yang pertama sebenarnya saya dapat value dari IMAS Unimed sendiri. Maksudnya sebelum jadi pemimpin di sini, saya pernah mendapatkan hal baik lah dari organisasi ini. Ya saya pikir itu kenapa harus berhenti di situ gitu kan. Jadi pernah lah ada suatu kejadian yang memaksakan saya itu kayak di Medan ini agak mengalami kesulitan dan organisasi ini datang membantu gitu. Jadi saya pikir di sana, dan dari situ saya aktif juga di organisasi ini. Dan BPH sebelumnya, yang pemimpin sebelumnya itu cukup dekat dan menyarankan, kayak menawarkan gitu, kalau bisa nanti lanjutkanlah kepemimpinan di IMAS ini gitu. Jadi motivasinya itu sih.
Cara abang dalam menyelesaikan tugas yang belum pernah abang lakukan dalam organisasi ini apa? Oh ya, berarti ini hal baru yang belum pernah kita Iya. eksekusi gitu kan? Mungkin ada dua pilihan lah, dua opsi ya. Yang pertama itu udah pernah dijalankan organisasi tapi belum pernah dijalankan, gitu kan? Kalau udah kayak gitu, yang opsi itu kita pasti diskusi terus sama pemimpin-pemimpin sebelumnya, kayak alumni-alumni kita atau abangan-abangan kita yang udah pernah mengeksekusi program itu. Nah itu, kalau semisal ini belum pernah dieksekusi di organisasi itu, masih benar-benar program yang baru ya, tetap aja kita harus koordinasi ke abangan-abangan kita alumni. Kebetulan di IMAS ini kan ada pembina ya. Pembina itu juga harus kita selalu dekat lah. Kita banyak bertanya lah ke pembina supaya kita nggak istilahnya salah langkah gitu kan. Mungkin nggak tertutup kemungkinan kita lebih paham program itu daripada pembina kita. Pembina kami kebetulan udah cukup berumur lah. Jadi semisal program-program terbaru mungkin mereka nggak ngerti, tapi kita harus tetap koordinasi ke mereka gitu deh. Karena itu penting supaya mereka menunjukkan kira-kira apa nanti yang akan jadi risiko kalau kita ambil program ini, apa hal baiknya gitu. Itu diskusinya penting. Baiklah, pertanyaan yang terakhir tadi sekalian menutup pertanyaan wawancara kami kepada abang. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang udah abang kasih.